Oke, selamat datang. Ini adalah review Coros PS2 selama pemakaian kurang lebih 4 tahun. Dari sisi penggunaan sendiri, saya cukup merasa puas untuk pemakaian Coros PS2 ini, karena untuk kebutuhan saya sendiri sangat-sangat cukup ya untuk pemakaian selama 4 tahun. Adalah tampilan dari Coros PS2. Kalau dari tampilan depannya seperti ini, lalu ini adalah tampilan sampingnya. Oke, kurang fokus. Nah, ini ada tampilan sampingnya, lalu tampilan bagian atasnya ada semacam speaker di sana. Kalau ini tampilan belakangnya, dan ini tampilan bawahnya. Oke, dari atas dan bawah tidak ada perbedaan, cuma ada di lubang speaker untuk keluar bunyi. Untuk Coros PS2 ini memang ada untuk bunyinya, bunyi alarm atau pemberitahuan seperti itu. Lalu ini adalah face yang sering saya pakai. Ini kalau kita pencet di atas ada tampilan seperti ini, ada tampilan custom sport, workout, training plan, fitness test, history, system, run, lari dalam ruangan, trail run, track run, hike, walk, hot bike, dan lainnya. Yang saya tidak pernah pakai di sini adalah flat water dan triathlon. Dan yang sering saya pakai adalah strength. Strength ini semacam aktivitas seperti misalkan gym ya, di gym, olahraga gym seperti itu. Ini ada keseluruhan badan, ini adalah shoulder, bahu, ini adalah dada, dan ini adalah bagian belakang, ini adalah bagian perut, dan ini adalah bagian paha ke bawah, ekstremitas bawah. Dan ini adalah bagian tangan di ekstremitas atas. Untuk sementara seperti ini adalah historinya, histori yang saya pakai. Ini histori terakhirnya, saya jalan santai saja 2669 langkah, 31 menit, dan jaraknya sekitar 1,46 km. Ada training load, aerobiknya, dan RPE-nya. Ini adalah rata-rata pace pada saat saya berjalan. Oh ya, saya berjalan ini di treadmill ya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu ini zone rate-nya, ini elevasi loss-nya. Lalu ini adalah, saya kurang paham ya, yang saya paham yang di bagian kalori dan aktivitasnya. Dan ini adalah total recovery yang sampai pada saat saya full ke arah fit kembali. Nah, ini adalah gym cardio, dan ini adalah strength. Saya sering memakai ini untuk olahraga strength di gym. Nah, ini saya sudah 27 set. Oke, ya seperti ini, hampir-hampir sama saja, kurang lebih 402 kalori selama totalnya 1 jam 20 menit. Dan ini adalah jumlah yang harus saya harus diistirahatkan untuk mencapai ke arah fit kembali. Oke, ada endurance ya, seperti ini. Untuk aktivitasnya cukup banyak. Nah, ini kalau kita pencet bagian atas, lalu kita geser. Nah, ini ada berapa hari dan rata-rata selama 7 hari ya. Ada kalori, ada aktivitas, rata-ratanya, langkahnya. Oke, seperti itu. Lalu ini ada running fitness. Ini rest predictor ini kalau misalkan kita lari selama kurang lebih 5K, ini ada prediksinya. Dia bisa memprediksi taksiran berapa lama kita lari. Oke, dan rest predictor ini akan ada kalau misalkan kita lari selama 7 hari berturut-turut, misalkan pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kadang juga bisa selama 7 hari itu secara urut juga bisa, asalkan dia sudah punya taksiran selama 7 hari lalu dia rata-ratakan. Oke, kurang lebih seperti itu yang saya tahu ya. Kalau ada teman-teman yang lebih paham, coba komen di bawah. Nah, ini adalah speaker, ini adalah training load. Oke, lalu ini adalah decrease intensity-nya. Nah, best fitness, karena saya belum ada.
Oke, full day recovery 100%. Ini dia adalah heart rate-nya. Oh ya, saya tidak memakai ini untuk tidur ya. Kalau tidur biasanya saya lepas. Tapi kalau teman-teman ada tidur dari jam 9, kalau misalkan teman-teman di pengaturannya seperti itu akan ada tertera nanti di sini berapa jam teman-teman itu data tidurnya akan terdeteksi apakah nyenyak atau tidaknya, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah ketinggian yang terhitung di jam ini. Ini adalah sunsetnya, berapa jam lagi mencapai sunset. Oke, ini ada rata-rata angin HPA, cuaca hari ini, dan ini adalah pesan. Lalu ini adalah tingkat stres. Oke. Lalu kalau kita klik di bawahnya akan ada watch face, sistem, kamera kontrol, dan lain-lainnya. Untuk watch face-nya sendiri di sini hanya ada 5 ya kalau dari jamnya, tapi teman-teman bisa mengatur sendiri dari aplikasi Chorus-nya di HP teman-teman sendiri. Dan ini sudah mendukung juga iPhone dan Android. Yup, seperti ini. Untuk review saya tidak ada kendala ya, cuma kendalanya itu kalau teman-teman mau memutar musik, ini tidak ada memori penyimpanan atau Spotify. Kendalanya cuma di sana. Yang lain-lain bagus sih. Untuk pemakaian baterainya sendiri juga sangat-sangat memuaskan. Kode baterainya ini sendiri kalau di tahun pertama itu hampir 1 bulan ya saya pemakaian, hanya dicas 1 kali. Itu saya pakai untuk lari-lari saja, lari sekitar 5 km sampai 10 km, dan seminggu itu kurang lebih ada 4 kali lari. Saat ini pemakaian saya hanya untuk aktivitas setiap hari, dan untuk aktivitas sehari-hari itu saya pakai untuk bekerja dari jam 7 sampai jam 3 kurang lebihnya, lalu saya pakai kembali di jam 5 kurang lebih jam 5-6 itu, lalu sampai pada saat jam 7. Biasanya aktivitas saya di gym itu untuk angkat beban, lalu setelahnya saya memakai untuk jalan-jalan di treadmill kurang lebih 1 km sampai 2 km rata-ratanya. Baterai saat ini di 35%, estimasi baterainya 4 hari, dan estimasi pemakaian GPS-nya selama 10 jam. Nah, ini saya cas terakhir itu di 96%, dan sudah saya pakai selama kurang lebih 9 hari. Sudah pemakaian selama 4 tahun, dan baterainya cukup bisa bertahan selama seminggu. Untuk pemakaian saya sehari-hari itu saya memakai softcase. Ini adalah softcase yang sering saya pakai. Softcase-nya saya beli di online shop. Gimana cara pakainya? Saya pasang terlebih dulu ya. Cara pakainya pun cukup simpel. Oh ya, saya di sini tidak memakai anti gores selama kurang lebih pemakaian dari awal sampai saya review ini, tidak ada anti gores. Di luar kamera dengan mata sendiri itu ada sedikit goresan, memang tidak bisa hilang ya. Oke, yep. Nah, ini aktif sendiri. Oh ya, salah satu lagi, ini kalau chestnya saya chest biasanya di sini. Nah, lalu untuk chest-chestan dari Chorus ini sendiri tidak bisa sambil dipakai ya, seperti inilah kalau dia ngeces, dicoloknya dari bawah. Kalau yang Chorus Space Pro itu dia sudah ada tambahan dongle ya, jadi dia bisa ngeces sambil
tiduran, tidak telungkup seperti yang Coros Space 2 ini. Untuk strapnya sendiri ini saya memakai strap yang 20 mm ya. Strap saya beli di online marketplace pihak ketiga. Cukup nyaman sebenarnya. Kalau ini jarang saya pakai, yang sering saya pakai adalah ini karena sangat memudahkan sekali. Coba saya pakai ya. Seperti ini kalau sudah terpasang. Nah, cukup enak sih, kalau dipakai buat harian juga enak. Lepas pasangnya juga sangat mudah, langsung dilepas saja dan bisa langsung kita berdirikan seperti ini ya. Ini adalah strap bawaan dari Corosnya sendiri. Strap bawaannya juga cukup lentur, enak dipakai. Yang sering saya pakai ini buat lari. Kalau yang strap seperti ini saya pakai biasanya pas pada saat harian saja karena lebih enak lepas pakainya. Tapi kalau ini dibawa lari juga sebenarnya enak. Ini adalah strap tambahan saja. Oh ya, ini dari TechWedge ya. Oke. Untuk tampilan aplikasi Corosnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah tampilan Explore-nya, dan ini aktivitasnya, dan ini progres saya hari ini. Saya hari ini tidak ada aktivitas sama sekali. Kalau GPS-nya sendiri sangat-sangat bagus. Seperti ini ya kalau GPS-nya. Selama pemakaian kurang lebih 4 tahun sih GPS-nya tidak ada kendala ya. Akurasinya juga sangat bagus. Ini ada profil, ini watch face-nya. Oke, banyak sekali watch face-nya. Mulai dari analog, event, animasi, dan kostum. Kita bisa kostum juga untuk watch face-nya. Nah, di sini kostum bisa kita tambahkan sendiri kostum. Untuk Coros Space 2 ini secara akhir update firmware-nya di 7 November 2024. Untuk GPS satelitnya sudah up to date. Nanti kalau teman-teman memakai jam Coros ini, dia akan update sendiri kalau dikoneksikan dengan Bluetooth dan teman-teman membuka aplikasi Corosnya. Seperti itu saja pemakaian saya dengan Coros Space 2. Untuk ratingnya saya sangat puas, kurang lebih 9/10 ya. Oke, sekian, terima kasih.